Hai, balik lagi di Maus Cerita. Kali ini mari kita bahas sebuah alur film yang berjudul Nerve. Film ini menceritakan tentang sebuah online games yang sedang digandrungi anak muda. Online games ini mengharuskan penggunanya untuk menjalankan sebuah tantangan dan ditayangkan secara live. Venus atau V yang merupakan pemeran utama memutuskan ikut ke dalam permainan itu agar keluar dari zona nyamannya. Dan tantangan yang harus mereka hadapi bisa sampai merenggut jiwa loh. Bagaimana jalannya tantangan ini bagi mereka? Jadi mari kita mulai ceritanya. Scene diawali dengan kegiatan Venus di kamarnya. Dia mendapatkan email bahwa dia diterima beasiswa di Call Arts, yang merupakan sekolah seni yang sangat terkemuka, akan tetapi dia sedikit ragu untuk pergi ke sana, sehingga dia menundanya. Tidak lama, V atau Venus membuka video call dari Sydney. Sydney mengajaknya untuk membuka link yang dia kirim melalui pesan Facebook. Saat itu juga Venus membukanya dan ternyata itu adalah link game online yang bernama Nerve. Game ini memberikan tantangan kepada pemain dan jika berhasil melakukannya mereka mendapat reward berupa uang. Tapi di game ini terbagi menjadi dua peran, yaitu player dan watcher. Dan Sydney telah bergabung di Nerve, dia menjadi salah satu player. Player adalah orang yang menerima tantangan, sedangkan watcher adalah mereka yang menyaksikan bagaimana game itu berjalan. Melihat itu, Venus kurang mempercayai game itu dan dia memutuskan menundanya untuk sign in. Ketika di sekolah, Venus sedang memfoto pemain tim football. Dia memiliki hobi sebagai fotografer. Venus sebenarnya menyukai salah satu anggotanya, yaitu JP. Saat permainan akan segera dimulai, seperti biasa, tim cheerleaders memberi semangat dan Sydney ada di sana juga. Tidak lama, Sydney meminta tolong temannya untuk merekam. Dia akan melakukan sebuah tantangan di Nerve. Dan betapa kagetnya Venus melihat tantangan yang dilakukan Sydney. Venus, Sydney, dan teman lainnya sedang makan siang dan di sana mereka membahas tentang Nerve lagi. Saat mengetahui bahwa Sydney masih ikut game itu, Venus melarangnya karena game ini sangat aneh. Mendengar hal itu, Sydney menjelaskan bahwa dia orang yang suka dengan tantangan dan berbeda dengan Venus yang selalu berada di zona nyaman. Tapi Venus tidak menerimanya jika dia selalu berada di zona nyaman. Lalu Sydney menyuruh Venus bermain Nerve jika memang dia orang yang berani mengambil resiko. Salah satu temannya bahkan menantang Venus berbicara dengan JP, pria yang selama ini dia sukai. Venus menolaknya dan menjelaskan beberapa banyak alasan. Hingga akhirnya Sydney memutuskan agar dia saja yang menyapa JP. Sydney langsung mendatangi JP dan menanyakan apakah dia punya pacar. Melihat hal itu, Venus sangat gugup. JP langsung paham dengan pertanyaan Sydney dan menanyakan siapa yang memiliki perasaan kepadanya. Sydney pun menunjuk Venus. Mengetahui hal itu, JP langsung mengatakan bahwa Venus bukan tipenya. Semua orang di sana tertawa dan Venus pun meninggalkan tempat itu. Sesampainya di rumah, Venus langsung membuka game online Nerve dan dia langsung memutuskan menjadi player dan terdaftar sebagai akun yang bernama V. Permainan pun dimulai dengan menjelaskan aturan pentingnya game ini, yaitu semua tantangan harus direkam, uang akan hangus jika gagal atau mengundurkan diri, dan jangan pernah berani melaporkan kepada polisi. Lalu nanti akan ada dua orang yang paling populer akan berkompetisi di ronde akhir. Setelah menjelaskan itu semua, tantangan pun dimulai. Venus alias V langsung pergi dengan Tommy dan menceritakan bahwa dia menjadi player di Nerve. Tommy adalah teman terdekat yang selalu mendukung V. Di jalan, Tommy menjelaskan bahwa game ini sangat berbahaya, bahkan ada yang sampai meninggal. Tapi V tidak mempercayainya, karena menurutnya jika ada yang meninggal, maka game itu harusnya terhapus. Tommy pun menjelaskan bahwa server yang digunakan Nerve merupakan salah satu kategori yang susah dihilangkan. Dia mengetahui itu karena dia sering masuk ke situs dark web. Ketika mereka sampai di suatu tempat makan, V menerima tantangan untuk mencium orang asing selama 5 detik. V dan Tommy melihat-lihat target yang tepat. Tidak lama, V menemukan seseorang yang sedang sendirian membaca buku. Dia pun memutuskan mendatangi pria itu, dan Tommy merekam dari kejauhan. Ketika sampai di meja pria itu, V basa-basi membahas mengenai buku yang sedang dibacanya dan langsung menciumnya. Venus pun berhasil melalui tantangan itu dan uangnya bertambah. Tidak lama, terlihat pria yang dicium Venus sedang menyanyi dan menari di sana. Ternyata dia salah satu pemain Nerve, dan terlihat dia memiliki akun bernama Ian.
Setelah dia menyelesaikan tantangan, mereka berbincang dan terungkap bahwa kehadiran Ian di sana bukan sebuah kebetulan. Ian mendapat tantangan sebelumnya untuk duduk di sana dan membaca buku kesukaan V. Hal itu bisa dilakukan karena Nerf mendapat semua informasi pribadi milik para pemain. Bahkan buku favorit pun mereka bisa mengetahuinya. Saat Ian akan meninggalkan mereka, tiba-tiba notifikasi muncul di handphone mereka. Tantangan untuk pergi ke kota bersama. V awalnya hanya akan melakukan satu tantangan saja, tapi setelah dipikirkan, dia pun memutuskan untuk mengikuti tantangan selanjutnya. Mereka pun pergi menuju kota dengan pemandangan malam yang cantik sepanjang jalan. Di scene ini terlihat Sydney yang sedang melakukan tantangan dan dia menjadi cukup terkenal. Tidak lama, salah satu temannya memberitahu bahwa V mengikuti game Nerf dan dia terkenal melebihi Sydney. Singkat cerita, V dan Ian sampai di kota. V memutuskan untuk pulang, sedangkan Ian melanjutkan untuk menyelesaikan misi. Saat mereka sudah mulai terpisah, V mendapat tantangan untuk mencoba baju di sebuah toko, dan dia pun mengikuti tantangan itu. Ternyata itu adalah toko barang-barang mahal, dan baju yang harus dicoba adalah salah satu koleksi baju yang sangat mahal. Dia pun berusaha menghilangkan kegugupannya dan segera mencoba baju itu. V berhasil mencoba baju, dan tidak lama muncul Ian di belakangnya. Ternyata Ian melakukan tantangan yang sama dengan V. Saat mereka berbincang dan segera mengganti pakaiannya, mereka tidak menyadari bahwa ada player lain yang melakukan tantangan untuk membawa baju ganti mereka. Saat mereka menyadari bahwa baju mereka hilang, muncul tantangan baru menyuruh mereka meninggalkan toko dalam 2 menit. Ian mengajak Venus lari, tapi mengingat baju yang sangat mahal, V memutuskan mencari cara lain meninggalkan toko, yaitu melepaskan pakaian mahal dan telanjang keluar toko. Setelah mereka keluar, seseorang menyimpan tas belanja di motor Ian, dan saat dibuka, itu adalah pakaian mahal yang mereka coba sebelumnya. Kemungkinan yang membeli barang itu adalah salah satu watcher yang kaya. Setelah mereka memakai pakaian, Ian mendapat tantangan baru untuk pergi ke suatu tempat dalam 9 menit. Setelah sampai di tempat tujuan, V mendapat tantangan untuk membuat tato. Dia sangat ketakutan jika ibunya mengetahuinya, tapi dia tetap melakukannya. Di sisi lain, selama tantangan yang dilakukan V, Tony menjadi watcher agar dia bisa memperhatikan V karena dia sangat khawatir. Tommy bahkan meminta bantuan temannya untuk mencari informasi mengenai Ian, agar dia bisa memastikan bahwa V baik-baik saja. Di sisi lain, V dan Ian malah terlihat sangat dekat, bahkan V berani menceritakan semua keluh kesahnya selama ini. Lalu terlihat Sydney yang terus merasa aneh dengan kesuksesan yang dicapai V sekarang. Sedangkan Tommy berhasil mendapatkan bantuan temannya untuk masuk ke dark web dan langsung mencari informasi mengenai Ian. Terungkap, Ian sebelumnya mengikuti game Nerf dan ada tantangan yang mengerikan terjadi sebelumnya. Mengetahui hal itu, Tommy segera menelpon Venus, tapi nomornya tidak aktif. Di sisi lain, ia mendapat tantangan untuk menutup matanya dengan naik motor dengan kecepatan 60 meter per jam. Venus menolaknya, bahkan dia jadi ingin mengundurkan diri. Menurutnya itu hal yang tidak mungkin. Ian membujuk Venus dan akhirnya dia pun menyetujuinya. Seseorang pun datang memberikan stiker untuk menutup kaca helm Ian. Tantangan itu menjadi sangat trending karena hanya Venuslah yang akan menjadi mata Ian selama perjalanan. Sydney menonton tantangan itu dengan teman-temannya di rumahnya, dan mereka sangat gugup melihat tantangan itu. Ian dan Venus mengalami beberapa kesulitan, hingga akhirnya Venus memutuskan untuk mengambil langkah jauh, menyuruh Ian menerobos lampu merah. Semakin lama, kecepatan bertambah dan mereka pun berhasil menjalankan misi itu. Melihat Venus yang semakin terkenal, Sydney terlihat iri dengan kesuksesan temannya sendiri. Sydney bahkan berusaha meyakinkan fansnya agar terus mendukungnya, dan tiba-tiba seseorang datang mendatangi Sydney. Dia adalah Ty. Dia mengajak Sydney untuk bekerja sama, tapi Sydney menolaknya. Ty pun memberikan waktu untuk Sydney berpikir. Di scene ini terlihat ibu Venus menelpon Tommy dan mengatakan bahwa ada uang yang masuk dengan sangat banyak, akan tetapi itu atas nama Venus. Tommy pun mengatakan bahwa V mendapatkan pekerjaan tapi dia akan menjelaskannya nanti. Dengan wajah bingung, ibunya pun mengakhiri panggilan. Saat Ian dan V sedang bersama, mereka menjadi pasangan yang disukai orang banyak, bahkan banyak paparazzi sekitar mereka dan terlihat Sydney mencoba menelpon V, tapi dia reject telepon Sydney. Ian menanyakan kenapa dia tidak mengangkat telepon Sydney, dan V pun menjelaskan semua hal yang terjadi antara dia dan Sydney.
bagaimana dia sangat lelah menjadi bayangan Sydney, karena Sydney sangat populer di sekolah. Sydney bahkan sering mengatakan bahwa V sangat tidak percaya diri, padahal Sydney yang sangat tidak percaya diri, sehingga dia sering mencari perhatian orang lain. Ternyata perbincangan Ian dan V direkam oleh semua orang, bahkan di pesta Sydney mereka menontonnya bersama. Melihat hal itu, Sydney sangat emosi. Tidak lama, Ian mengajak V mendatangi pesta dan ternyata pesta yang dimaksud adalah pesta yang diselenggarakan Sydney. Lalu di scene ini terlihat Sydney yang mendapat tantangan menyeberang ke gedung sebelah, padahal dia dalam keadaan mabuk. Sydney tergelincir dan membuat handphonenya jatuh. Tidak lama, dia pun menyerah. Lalu terlihat Ian dan V yang datang ke pesta dan semua orang memperhatikan mereka. Mereka sangat populer. V menanyakan Sydney dan salah satu temannya mengatakan bahwa Sydney gagal dalam tantangan. V mencari Sydney dan betapa terkejutnya melihat Sydney sedang bersama JP. V pun pergi meninggalkan Sydney dan Sydney mengejarnya. Mereka pun beradu argumen mengenai siapa yang sebenarnya tidak percaya diri. Tidak lama, V mendapatkan tantangan untuk menyelesaikan tantangan Sydney yang gagal. Mendengar Sydney yang terus menghinanya, V memutuskan mengambil tantangan itu untuk membuktikan bahwa dia orang yang berani mengambil resiko. Setelah menyelesaikan tantangan, Tommy mendatangi V, mengatakan bahwa Ian yang membuat V datang ke pesta dan bertengkar dengan Sydney. Itu merupakan salah satu tantangan milik Ian untuk membawa V agar bertengkar dengan Sydney. Tommy mendapat semua informasi itu melalui dark web yang dia akses sebelumnya. Lalu di belakang V muncul Ian. V berlari dan Ian mengejarnya untuk memberikan penjelasan. Tiba-tiba seseorang bertopeng merekam mereka dan Ian segera membawa V ke lift agar tidak ada yang merekam pembicaraan mereka. Ian berusaha menjelaskan game ini, tapi V tidak mendengarkan dan memutuskan untuk melaporkannya ke polisi. Ian berusaha mencegahnya, karena itu akan berakibat fatal baginya. V berhasil menemui polisi yang sedang berpatroli di pinggir jalan. Semua orang merekam V dan mereka pun berteriak pengadu. Dan terlihat ibu Sydney mendapat notifikasi darurat dari akun banknya. Ibunya segera menelpon V dan mengatakan bahwa semua uang di bank miliknya hilang. Mendengar hal itu, V sangat panik. Tiba-tiba muncul Ty yang minta maaf bahwa dia harus menyelesaikan tantangan dan dia pun memukul V. Saat tersadar, V berada di sebuah ruangan dan ada sebuah TV di sana yang menjelaskan semua akibat yang akan didapatkan oleh V ketika dia melaporkan ke polisi. Mereka sekarang mengontrol hidupnya, keluarganya, bahkan masa depannya. Salah satu cara agar lolos dari mereka adalah menghadapi babak final. Mendengar hal itu, V pun mendobrak dan dia segera keluar dari sana. Lalu terdengar seseorang mencari V. Dia pun segera bersembunyi dan tidak lama muncul Ian. V meminta penjelasan kepada Ian dan dia pun segera menjelaskan keadaan yang sedang terjadi. Yang mengejarnya tadi adalah Ty. Ian pun mengatakan bahwa sebenarnya dia, Ty, dan Robbie tahun lalu pernah bermain di Nerf. Mereka mendapat tantangan untuk bergantung di atas ketinggian. Robbie mencoba lebih dulu, tapi sayangnya dia terjatuh. Sehingga dia dan Ty memutuskan tidak melanjutkan tantangannya dan segera melapor ke polisi. Tapi mereka diam saja dan malah mengatakan bahwa itu sebuah kecelakaan. Sejak saat itulah hidup Ian dan Ty menjadi hancur. Keluarga mereka hancur. Mereka benar-benar mengontrol hidupnya, mencuri semua informasi pribadi, menghancurkan karir ayahnya dan keluarganya. Sehingga Ian dan Ty menjadi kategori tersembunyi di game itu, yaitu tahanan. Kategori ketiga, satu-satunya keluar dari game itu adalah menang. Karena V salah satu tahanan juga, sehingga Ian memutuskan untuk membuat babak final hanya ada dirinya saja dan V. Dia akan membuat Ty tidak masuk babak final. Jika hanya Ian dan V yang masuk babak final, Ian akan mengalah dan membuat V menang agar keluar dari game ini. Mendengar hal tersebut, V tidak setuju dan meminta untuk mencari cara lain. Singkat cerita, V pun menyuruh Tommy datang ke suatu tempat dan ternyata dia membawa Sydney. Di sana mereka berbaikan. Sydney sangat khawatir kepada V. Tommy pun mengajak pergi, tapi V menolak. Dia akan menyelesaikan game ini. Sydney dan Tommy tidak setuju karena sangat berbahaya.
Tapi V sebenarnya memiliki rencana lain, yaitu menghancurkan situs itu dengan meminta bantuan teman-teman Tommy yang merupakan seorang hacker. Dan Tommy pun segera pergi ke tempat temannya. Lalu di sini terlihat Ian berusaha untuk berada di babak final, dan dia diberikan tantangan yang dulu pernah dia tinggalkan, yaitu bergelantung di atas ketinggian selama 5 detik. Dan dia pun berhasil masuk ke babak final. Lalu di scene ini terlihat Ibu V mengetahui kegiatan yang dilakukan anaknya dan meminta penjelasan kepada Tommy. Tommy pun memberikan alamat tempat dia berada agar bisa menjelaskan semuanya kepada Ibu V. Babak final pun dimulai. Semua orang menyaksikannya. Terlihat V diberi senjata oleh mereka dan dia pun memasuki sebuah lapangan. Ternyata Ian pun muncul di sana dan dia juga diberi senjata. Lalu muncul tantangan bahwa salah satu mereka harus menembak dan yang pertama menembak, dialah yang menang. Ian pun menyuruh V untuk menembak di bagian bahu, tapi V takut meleset. Waktu terus berjalan, lalu pada hitungan terakhir, V pun menembak ke bawah. Dia tidak melakukannya. Lalu tiba-tiba seseorang menembak ke langit sambil berkata bahwa dialah yang akan melakukannya. Ternyata dia adalah Ty. Sedangkan di tempat Tommy berada, mereka sedang kesulitan memecahkan kode agar masuk ke dalam sistem Nerve. Bahkan IP milik mereka setengahnya diblok. Di sisi lain, Ty berusaha menyerang V, tapi Ian melindunginya. Lalu V berkata bahwa mereka semua terlalu mengikuti Nerve. Betapa pengejutnya mereka menutup muka mereka menggunakan masker dan hanya menjadi penonton yang menghancurkan hidup orang lain. Ty berusaha meyakinkan Watcher untuk terus menjalankan permainan. Lalu muncul vote yang memutuskan apakah harus menembak V atau tidak. Semua Watcher mengambil suara mereka, dan hasilnya Ty harus menembak V. Saat hasil keluar, Ty pun dengan cepat menembak V. Di sisi lain, Tommy dan temannya berhasil memasuki Nerve dan memberi peringatan kepada semua Watcher bahwa mereka adalah aksesoris sebuah pembunuhan dan menyuruh mereka untuk sign out. Mereka pun meninggalkan game itu. Singkat cerita, ketika Ty mendekati V, Ian berusaha menembak, tapi V segera menghentikannya. Ternyata V masih hidup. Di sini terungkap bahwa Ty bekerja sama dengan V karena dia dihubungi oleh Sydney. Senjata dan darah semuanya bohong. Sejak hari itu, V, Ian, dan Ty terbebas dari Nerve. Nerve pun secara resmi offline dan semua uang yang hilang berhasil didapatkan kembali. Oke, itu dia alur cerita film dari Nerve. Jangan lupa kalian untuk nonton full movie-nya, dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen agar terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di video Maur Cerita selanjutnya.